La ba'sah, tidak apa-apa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dan aku sekalian, hayya nashkurullah, mari kita bersyukur kepada Allah allazi qad a'tana fursatan jamila wa sihhatan tamma wa umran tawila, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan serta umur yang panjang hatta istata'na an nahdura fi hadhil muqabalah al-iftiradi bi tatbiqi Zoom. Sampai kita bisa menghadiri pertemuan online ini atau pertemuan daring ini dengan menggunakan aplikasi Zoom. Salatan wa salaman ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada nabi kita, tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Meskipun saat ini semakin banyak orang yang tenggelam dalam kegelapan lagi, yang jauh dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ayuhat talamiz wa tilmizat, anak-anakku para siswa dan siswi, meskipun kita hanya bertiga saat ini di sini, karena ada berempat ya, berlima, oke, alhamdulillah. Saya informasikan ya tashilali wa tafhimalakum sa'antiku bil lugatil Indonesia, supaya saya mudah dalam menyampaikan materi dan kalian juga mudah memahami apa yang saya sampaikan, maka saya menggunakan bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian, saya sampaikan bahwa kurang dari 2 pekan ke depan, tepatnya tanggal 30 November hari Senin, kita akan memasuki penilaian akhir semester atau PAS, atau istilah lainnya ujian semester, yang merupakan ajang evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan selama 1 semester ini. Tentunya kondisi yang sama masih kita lanjutkan sejak terjadinya pandemi. Sampai saat ini kita harus belajar dan mengajar dari rumah, yang tentu saja amat sangat berbeda dengan kondisi ketika kita berada di sekolah. Ya, tentu saja kalian harus menyesuaikan diri, khususnya dalam melengkapi tugas-tugas yang diberikan baik dari saya ataupun dari guru-guru yang lain. Karena itulah yang menjadi tolak ukur kami dalam menilai kalian dalam pengerjaan, ketepatan waktu, hasil dari kuis ataupun ulangan yang dilakukan. Jadi tolong, khususnya bahasa Arab ya, dilengkapi tugas-tugasnya, itu semua ada di Classroom. Agung sudah sampai di mana? Sudah dibuka Classroom-nya? Ya, belum Pak. Susah Pak didapat. Sudah ditonton belum video yang saya share? Sebagian. Ya, tidak bisa. Harus tonton sampai selesai, nah, karena di situ saya jelaskan cara untuk mencari tugas bahasa Arab. Itu gampang sekali. Sudah saya share di situ di videonya, nah. Waktu Zoom meeting di pertemuan sebelumnya bersama teman-teman kalian, bersama teman-temanmu, itu saya sampaikan kalau di Classroom itu untuk bahasa Arab itu sangat gampang ditemukan. Ya, jadi al-adadu itu artinya angka. Yang pertama adalah wahidun, artinya 1. Yang kedua, isnani, artinya 2. Isnani, 2. Yang ketiga, angka 3, salasatun. Salasatun, 3. 4, arba'atun. Arba'atun, 4. Ya, silakan kalau ada yang mau sama-sama
satu HP kemudian dipakai 2 orang tidak masalah. Yang penting nanti kelihatan pada saat di foto kalau di akhir pertemuan. Oke, lanjut. Arba'atun 4, arba'atun 4. Khamsatun 5, khamsatun 5. Sittatun 6, sittatun 6. Sab'atun 7, sab'atun 7. Samaniyatun 8, samaniyatun 8. Tis'atun 9, tis'atun 9. Terakhir, asyaratun 10, asyaratun 10. Jadi angka-angka ini kadang juga ada yang membacanya dengan mematikan huruf akhirnya, itu tidak masalah. Jadi asyaratun biasa juga dibaca asyarah, itu tidak masalah. Yang penting kalian tahu cara penulisannya. Terakhir, harus kalian tahu juga 0 itu sifrun. 0 sifrun. 0 itu sifrun. Ya, jadi kalau 0 itu dilambangkan dengan titik saja. Ini sudah sering saya contohkan, saya waktu masih kita belajar di kelas. Sifrun 0. Kemudian asyaratun itu 10. Oke. Ya, jadi 0 itu ditulisnya titik, angka 1 itu mirip angka dalam bahasa Arab itu angka 1 dalam bahasa Arab mirip dengan angka 1 dalam bahasa Indonesia. Lalu angka 2 bentuknya seperti ini. Kemudian angka 3. Jadi angka 2 seperti ini, angka 3 seperti ini, 4 itu seperti nomor 3 dalam bahasa Indonesia tapi terbalik. Kalau angka 5 ini seperti huruf H. Huruf H atau kayak lingkaran. Kalau nomor 6 itu mirip dengan angka 2, tapi terbalik. Angka 7 itu bentuknya seperti huruf V. Atau kalau dalam bahasa Lontara atau bahasa Bugis ini seperti huruf Ma. Kemudian angka 8 itu ditulis dengan huruf V terbalik. Kalau dalam bahasa Lontara itu dibaca ta, atau bahasa Bugis lah, dibaca ta. Kemudian angka 9, ini mirip juga dengan dalam bahasa Arab, bentuknya seperti ini. Cuma ekornya dia tidak ke depan, tapi ke belakang. Angka 10 ini angka 1 dan 0. Nah, 0 kalau titik, 1 seperti ini, jadilah ini angka 10. Ya, jadi saya harap kalian semua sudah menghafal. Ada yang sudah menghafal belum? Ada yang sudah hafal ini enggak? Angka ini ke 10, 11 ya. Dari angka 0 sampai angka 10. Atau baca saja dulu, baca. Dibaca saja dulu. Siapa yang bisa baca? Ayo, ada yang bisa baca enggak? Agung, silakan. Dibaca saja. Sudah ada di layar ini. Sudah kasih jempol ini Agung, saya lihat ini. Agung, bisa dibaca? Atau Nur Paradila, bisa dibaca enggak? Dibaca saja. Dari 0, Pak. Ya, mau dari sembarang, yang penting nanti dibaca semua. Dibaca. Ya, Pak. Sifrun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun,
sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Ya. Nur Paradila hafal enggak? Belum? Sedikit, Pak. Sedikit. Oke, ya nanti dihafal ya. Ya, Pak. Ya, jadi salah satu cara menghafal seperti yang pernah saya bagikan di videonya itu adalah dengan bernyanyi supaya lebih gampang. Jadi misalnya, ini saya menyanyi dulu ya. Di video yang pernah saya share itu ada salah satu nadanya menggunakan lagunya di mana anak kambing saya. Na 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 na. Begitu ya. Oke. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khomsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Ya, satu kali lagi. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat, khomsatun lima, sittatun enam, sab'atun tujuh, samaniyatun delapan, tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Tis'atun sembilan, asyaratun sepuluh, dan sifrun itu angka nol. Iya, seperti itu. Tidak sembarang orang mendengar saya menyanyi ya. Kalian ini orang-orang beruntung. Itu contoh saja. Kalian bisa gunakan nada dari lagu-lagu yang lain. Kalau ada lagu yang kalian suka, terserah. Untuk memudahkan, tujuannya untuk memudahkan kalian dalam menghafal. Oke, itu tentang al-adadu atau angka. Nah, materi selanjutnya, ini juga sudah, cuma saya tidak tahu kalau saya share video, apakah kalian benar-benar menonton dan mempelajarinya atau tidak. Ya, jadi ada di dalam bahasa Arab, tentunya kalian ingat waktu semester 1 kita sudah mempelajari bahwa kata di dalam bahasa Arab itu dibagi dalam 3 jenis. Ada namanya isim atau kata benda, ada fiil kata kerja, dan huruf. Atau huruf ini adalah kata-kata yang tidak termasuk kata benda ataupun kata kerja. Sebagian di antara huruf ini adalah kata sambung. Nah, isim atau kata benda itu terbagi berdasarkan jumlahnya ke dalam tiga jenis. Yang pertama mufradun atau mufrad, tasniyatun atau tasniyah, jam'un atau jamak. Mufrad itu artinya tunggal, tunggal itu satu. Tasniyah itu ganda atau dua. Dan jamak itu majamuk atau jamak. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, ini sudah pernah kita bahas juga di semester lalu. Dalam bahasa Indonesia, kalau satu yang ada itu satu, setelah lebih dari satu itu namanya jamak. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Satu buku berarti a book, sebuah buku a book. Setelah itu banyak buku berarti books, ditambahkan s di belakangnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab satu, dua atau ganda, dan jamak. Jadi jamaknya itu nanti kalau dia lebih dari dua. Baik. Nah, di dalam bahasa Arab tadi saya sudah sampaikan bahwa pembagian isim berdasarkan jumlahnya dibagi menjadi tiga, yakni mufrad, tasniyah, dan jamak.
mufrad, tasniyah, dan jamak. Kata tunggal, kata ganda, kata majemuk. Kalau kalian kesulitan menghafalkan bahasa Arabnya, minimal kalian pahami dulu bahwa kata benda itu atau isim itu terbagi 3 berdasarkan jumlahnya. Ada tunggal, ada ganda, ada jamak. Tunggal itu kalau jumlahnya ada 1 orang laki-laki, 1 buah buku, 1 buah pulpen, 1 orang petani, dan lain sebagainya. Tasniyah atau ganda yang jumlahnya 2 orang muslim laki-laki, 2 buah kipas angin, 2 orang siswa, itu semua namanya ganda. Nah, majemuk atau jama itu semua yang di atas 2, 3, 4, 50, 500, 2003, 2020, 14, dan sebagainya, itu namanya jama, itu lebih dari 2. Nah, selanjutnya isim mufrad atau tunggal itu merupakan asal dari seluruh bentuk. Seluruh kata akan bersumber dari isim mufrad. Jadi kalau untuk mengetahui nanti bagaimana kalau dia ganda, bagaimana kalau dia jama, itu semua berasal dari tunggal dulu atau mufrad. Mau dia jama ataupun dia tasniyah atau ganda, sumbernya semua adalah isim mufrad atau isim tunggal. Nah, seperti itu. Contoh isim mufrad yang kita sering temukan atau kita sering gunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang ini sudah pernah dipelajari sebelumnya. Kalau catatan kalian masih ada, harusnya ini semua masih ada di catatan kalian. Qalamun artinya sebuah pulpen. Kitabun artinya sebuah buku. Muslimun seorang muslim pria atau orang Islam laki-laki. Muslimatun seorang muslim perempuan atau wanita. Mu'minun seorang beriman laki-laki atau pria. Mu'minatun seorang wanita yang beriman. Ini adalah contoh kata mufrad atau tunggal. Sebuah pulpen, sebuah buku, seorang muslim, seorang muslimah, dan seterusnya. Nah, kemudian perlu kalian perhatikan, ini sudah dibahas juga di semester lalu, saya ulang lagi. Jadi ada isim berdasarkan jenisnya itu dibagi, ada namanya isim muzakkar, ada isim muannats. Isim muzakkar itu adalah kata atau isim atau kata benda yang berjenis laki-laki. Kalau muzakkar, kalau muannats itu yang berjenis perempuan. Nah, kalau dia laki-laki, nah dia pasti muzakkar, itu jelas. Seorang muslim pria atau seorang muslim laki-laki pasti dia muzakkar. Seorang laki-laki yang beriman pasti dia muzakkar karena dia laki-laki. Begitu juga dengan kalau muslimat muannats. Nah, salah satu ciri muannats, ada yang masih ingat? Apa ciri muannats? Apa ciri isim yang berjenis perempuan? Salah satu cirinya ya. Ada yang tahu? Nggak ingat ya? Lupa ya? Tidak memiliki tapak buto, Pak. Hampir. Siapa itu tadi? Hikmah ya? Hampir. Kurang tepat. Jadi muannats itu punya tamar buto. Yang tidak punya tamar buto itu muzakkar. Ya, mungkin maksudnya begitu ya. Salah ucat ya atau salah omon. Iya, Pak. Jadi kalau muzakkar dia tidak punya tamar buto. Kalau muannats dia ada tamar buto pada umumnya. Kalau untuk kata berjenis perempuan. Jadi ada tunnya. Jadi kalau dia muslimun itu seorang muslim laki-laki, muslim perempuan ya muslimatun. Kalau mukminun dia seorang beriman laki-laki, nah untuk seorang beriman perempuan namanya mukminatun, begitu. Iya. Jadi ada tun di belakangnya. Itu ciri umumnya, tapi tidak semua ya. Nah, untuk qalamun dan kitabun ini juga termasuk muzakkar. Nah, tapi perlu kita perhatikan, ini namanya kata benda atau isim ligoiri akil, itu artinya tidak berakal.
Ya, kalian mengerti kan? Maksudnya qalamun dan kitabun itu tidak berakal. Yang berakal itu manusia. Yang berakal itu muslimun, muslimatun, mukminun, mukminatun. Itu namanya yang berakal. Ya, kalau manusia ya pasti berakal kan. Nah, jadi isim yang memiliki sesuatu yang memiliki akal dan sesuatu yang tidak memiliki akal. Ini harus dipahami juga terlebih dahulu. Ini gampang ya, harusnya kalian bisa paham. Kalau orang ya pasti punya akal. Kalau bukan orang ya pasti tidak punya akal. Mulai hewan dan tumbuhan, benda-benda lainnya itu tidak punya akal. Jadi yang namanya isim lil akil dan isim li ghairi akil. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran selanjutnya. Karena antara yang berakal dengan yang tidak berakal itu akan berbeda perubahannya. Oke. Jadi kalau dari mufrad untuk menjadi jamak itu akan beda antara yang berakal dan yang tidak berakal. Orang dan yang bukan orang. Nah, gampangnya begitu ya. Selanjutnya, kalau isim mufrad tadi itu adalah isim atau kata benda yang berjumlah satu, isim tasniyah itu yang berjumlah ganda atau dua atau double dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk isim tasniyah ini punya rumus yang sangat mudah atau sangat gampang untuk mengubahnya. Berlaku semua jenis kata, mau dia muzakkar, mau dia muannas, mau dia berakal, lil akil atau li ghairi akil, mau dia berakal atau tidak, rumus untuk mengubah mufrad ke tasniyah, mengubah kata tunggal ke ganda itu semua sama. Dengan cara menambahkan ani dan aini. Ani atau aini sama saja. Nanti untuk penjelasannya kapan dia aini, kapan dia ani, kapan dia aini itu dibahas di pembelajaran selanjutnya. Tapi intinya untuk mengubah kata tunggal menjadi ganda itu dengan ditambahkan ani dan aini. Bagaimana pengaplikasiannya? Misalnya qalamun satu buah pena atau satu buah pulpen. Nah, untuk mengubahnya menjadi ganda, menjadi dua buah pulpen, itu ditambahkan ani di belakangnya. Jadi dari qalamun menjadi qalamani. Atau ditambahkan aini. Dari qalamun ditambahkan aini menjadi qalamaini. Ya. Bisa dipahami kira-kira ya. Contoh yang lain. Kitabun artinya satu buah buku. Ditambahkan kata ani menjadi kitabani. Atau ditambahkan kata aini menjadi kitabaini. Itu dari satu buku kitabun menjadi dua buku. Kitabani, kitabaini. Ini contoh untuk pulpen dan buku. Yang keduanya tidak berakal. Ya. Nah, kemudian untuk yang berakal, contoh dari muslimun, satu orang muslim menjadi muslimani, ditambahkan ani. Muslimani atau muslimaini. Menjadi orang-orang muslim. Menjadi dua orang muslim atau dua orang laki-laki yang beragama Islam. Nah, untuk mu'annas, muslimatun. Sama ditambahkan kata ani juga atau aini. Dari muslimatun dia menjadi muslimatani. Muslimatun menjadi muslimataini. Oke. Kalau ada yang bingung, ini sebenarnya sudah dibahas juga sih di semester sebelumnya. Nah, untuk mengubah muslimatun ini menjadi muslimatani, jadi muslimatun ini mau diubah menjadi ditambahkan ani di depannya. Nah, ini ta yang ini itu berubah menjadi ta biasa. Muslimata.
lalu ditambahkan alif, lalu ni di belakangnya. Muslimatani. Atau kalau bingung cara mengubah-mengubahnya, ya sudah. Ini muslimatun, tulis saja langsung mudzakarnya. Muslimah. Langsung tambahin tani di belakangnya. Muslimah tani. Itu cara mengubah satu benda menjadi dua benda. Baik dia tidak berakal seperti qalamun dan kitabun, ataupun yang berakal seperti muslimun dan muslimatun. Jadi qalamun tadi menjadi qalamani atau qalamaini, kitabun menjadi kitabani atau kitabaini, muslimun menjadi muslimani atau muslimaini, muslimatun menjadi muslimatani atau muslimataini. Oke. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya apa ya? Ini. Ada yang tahu apa artinya? Kursiyun. Kursi. Bagaimana kalau dua buah kursi? Betul, sahih. Jadi ditambah apa, Nur Fadilah? Penambahan ani atau aini di belakangnya Ustaz. Kursiun menjadi Kursiani. atau Kursiaini. kursiyaini. Oke. Jadi kursiun dia menjadi kursiyani. Kursiyani atau kursiyaini. Kursiyaini. Jadi tambahkan ani atau aini, ya. Bisa dimengerti ya. Nah, contoh yang lain lagi. Apa ya? Oh ya, ini. Nur Hikmah bisa baca? Atau Ainaya? Mana Ainaya? Tadi ada Ainaya kalau nggak salah itu. Ya, Agung, bisa baca enggak, Agung? Ini bacanya ustazatun. Ustazatun. Oke. Kalau dua orang ustazah apa jadinya? Ustazatani. Ustazataini. Iya, Bu. Ustazah. Siapa ini? Nur Hikmah atau siapa? Ustazatun Islaini, Pak. Ustazatani. Ustazataini. Atau ustazataini, ya. Belum ada angka 2 dibahas di sini.
ini nanti dibahas itu yang angka 2-nya. Ustazah sorry. Saya cocok nih. Ustazah Tani. Nah, ini. Atau Ustazah Taini. Ustazah Taini. Ya. Jadi ditambahkan ani atau aini. Jadi itu seperti caranya untuk mengubah apa namanya? Mufrad atau tunggal ke tasniyah atau ganda. Oke. Selanjutnya adalah isim jamak. Nah, isim jamak ini adalah semua yang jumlahnya lebih dari 2. 3, 4, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan jamak untuk lil akil dan jamak untuk li ghairil akil. Bahasa mudahnya, ada perbedaan jamak untuk yang berakal dan untuk yang tidak berakal. Bahasa sederhananya lagi, ada perbedaan jamak antara manusia dan selain manusia. Nah, itu gampangnya begitu. Ada perbedaannya jamaknya. Kalau untuk jamak yang berakal, manusia, orang, itu ada 2. Ada namanya jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim itu untuk yang laki-laki, berjenis laki-laki. Jamak muannas salim untuk yang berjenis perempuan. Nah, kalau yang tidak berakal itu namanya jamak taksir. Bukan jamak naksir ya, tapi taksir. Oke, kita bahas satu-satu. Jangan apa ya? Jangan bingung dengan istilah-istilahnya. Ini ada kata-kata kuncinya. Ini yang ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu ingat selalu laki-laki, muannas itu jenis perempuan. Baik. Pertama jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim untuk mengubah dari mufrad ke jamak dengan menambahkan una dan ina. Una dan ina. Itu 2 rumusnya. Kalau tadi yang ganda itu ditambahkan ani atau aini, ini ditambahkan una atau ina. Contoh, satu orang muslim atau seorang muslim namanya muslimun. Muslimun ini ditambahkan una menjadi muslimuna. Atau ditambahkan ina. Ditambahkan ia sukun kemudian na menjadi muslimina. Nah, ini kalian pasti pernah dengar. Pasti kalian pernah dengar muslimuna, pasti kalian pernah dengar juga muslimina. Itu artinya orang-orang muslim. Artinya sama. Kapan dia una, kapan dia ina, ini akan dibahas di pembelajaran selanjutnya. Yang penting kalian pahami dulu, mengubah seorang muslim menjadi orang-orang muslim itu dengan ditambahkan una atau ina. Contoh yang lain, mukminun seorang yang beriman. Orang-orang beriman, nah itu dia, ditambahkan una menjadi mu'minuna atau ditambahkan ina mu'minina. Nah, seperti itu. Cara mengubah untuk muzakkar, untuk yang laki-laki. Saya kasih contoh yang lain. Oke. Sini kita pakai
mudarrisun. Ini bahasa lain dari guru. Mudarrisun. Bagaimana kalau mudarrisun ini satu orang guru ini saya mau ubah menjadi banyak guru? Dia menjadi apa? Mudarrisuna. Oke, atau Mudarrisina. Oke, sahih. Syukran Nur Fadilah. Nah, Nur Fadilah sepertinya sudah mengerti. Jadi tinggal ditambahkan. Afwan. Mohon maaf ya, ini agak susah menulis di sini. Nah ini dari mudarrisun ditambahkan waw dan na dan nun, jadi mudarrisuna. Bahkan kalian tidak tahu artinya pun kalian bisa ubah. Yang penting kalian tahu ini adalah maksudnya kata ini adalah untuk laki-laki, orang laki-laki. Jadi mudarrisun atau mudarrisina. Ya. Jadi tadi ditambahkan una atau ina. Muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Mukminun menjadi mukminuna atau mukminina. Itu cara untuk mengubah mufrad ke jamak. Nah, selanjutnya adalah jamak muannats salim. Ini untuk kata berjenis perempuan, khusus untuk manusia atau orang yang berakal tentunya. Caranya adalah menambahkan a, alif, dan tun di belakangnya. Atau istilahnya atun. Dari muslimatun menjadi muslimatun. Ya. Jadi yang pertama ma dan tunnya itu dipisah. Set ditambahkan alif. Lalu tun yang berada di akhir kata diganti menjadi tun seperti ini. Jadi tamarbutoh menjadi ta biasa. Ini artinya orang-orang muslimah. Atau cara yang lain, nah, mukminatun, seorang wanita yang beriman, diambil muzakkarnya, seorang laki-laki beriman. Ini untuk mengubah ya, jangan bingung dengan artinya. Mukminatun, jadi tunnya ini dihilangkan, lalu mukminun itu ditambahkan atun. Jadi seorang wanita yang beriman, mukminatun, kemudian menjadi mukminatun, wanita-wanita yang beriman. Kita ambil contoh yang lain. Muslimatun. Muslimatun menjadi apa? Muslimatun. Satu orang muslimah. Ya, siapa itu? Nur Fadilah ya, bisa apa kalau orang-orang muslimah atau orang-orang muslim perempuan? Apa bahasa Arabnya? Muslimatun. Ya, muslimatun. Jadi tun diganti jadi
diganti jadi atun. Jadi tak biasa. Ya. Jadi ditambahkan dulu alif, kemudian di belakangnya tak biasa. Alif dan tun. Dari muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah jamak taksir. Jamak taksir ini sesuai namanya, taksir itu dalam bahasa Arab artinya terpecah-pecah. Kenapa disebut terpecah-pecah? Karena tidak ada rumusnya. Jadi kalau tadi untuk tasnia atau ganda itu ada rumusnya, pakai ani atau aini. Kemudian kalau untuk jamak mudzakkar salim itu rumusnya una dan ina, sementara untuk jamak muannas salim itu rumusnya atun. Untuk jamak taksir ini tidak ada rumusnya. Jadi untuk kata-kata yang tidak berakal itu tidak punya rumus tertentu. Bagaimana cara menghafalnya? Bagaimana cara mengetahuinya? Tidak ada cara lain selain dihafal. Harus dihafal. Nah, contoh sebuah pulpen dalam bahasa Arab itu qalamun. Sebuah pulpen dalam bahasa Arab itu qalamun. Beberapa pulpen atau jamak dari pulpen itu atau bahasa lainnya pulpen-pulpen adalah aqlamun. Aqlamun itu beberapa pulpen atau pulpen-pulpen. Selanjutnya yang lain kitabun. Kitabun itu artinya sebuah buku. Kitabun sebuah buku. Nah, beberapa buku atau buku-buku itu bahasa Arabnya kutubun. Kutubun. Nah, kalau kalian lihat, aqlamun dan kutubun ini tidak punya rumus. Sangat jauh berbeda. Qalamun menjadi aqlamun, kitabun menjadi kutubun. Ini harus dihafal. Kitabun pasti jamaknya adalah kutubun. Qalamun pasti jamaknya adalah aqlamun. Nah, tapi ada pengecualian untuk kata-kata tertentu. Kata-kata yang berakhiran dengan tun atau yang berakhiran dengan tamarbutoh atau istilahnya mu'annas itu selain dia punya jamak taksir, dia juga punya jamak mu'annas salim. Misalnya syajaratun, syajaratun ini kan dia tidak berakal. Ini pohon artinya tidak berakal. Nah, selain dia punya jamak taksir asjarun, dia juga bisa diubah menjadi muannas salim seperti tadi yang muslimatun. Muslimatun menjadi muslimatun, syajaratun menjadi syajaratun. Syajaratun menjadi syajaratun. Itu sama saja. Jadi ini syajaratun itu berarti pohon-pohon atau beberapa pohon. Asjarun itu juga bisa berarti beberapa pohon. Sama saja, sama. Kemudian, contoh yang lain, warokotun. Warokotun itu artinya daun. Daun punya jamak taksir, aurokun. Ini harus dihafal, aurokun. Tapi dia ternyata bisa juga diubah menjadi muannas salim. Warakotun. Warokotun. Nah, jadi ini sama, tidak ada masalah. Mau pakai syajaratun atau asjarun sama saja. Warakotun atau aurokun sama saja. Cuma ya memang lebih mudah ketika kita mengubah syajaratun menjadi syajaratun atau warakotun menjadi warakotun. Satu lagi pengecualian, maksudnya pengecualian yang lain juga, ada beberapa kata yang berakal itu bisa diubah menjadi muzakkar salim, tapi dia juga punya jamak taksir. Misalnya tolibun. Tolibun ini kan dia berakal. Kalau untuk mengubah tolibun menjadi, tolibun itu artinya mahasiswa. Ingin mengubah menjadi mahasiswa-mahasiswa, kan rumusnya tadi ditambahkan una atau ina. Jadi
tolibun menjadi tolibuna. Tolibun menjadi tolibuna. Ini artinya mahasiswa-mahasiswa. Beberapa mahasiswa, para mahasiswa sama. Tapi ternyata dia punya jamak taksir. Itu adalah tulabun. Tulabun. Tulabun itu artinya sama, para mahasiswa, beberapa mahasiswa sama saja. Ini dan ini sama artinya, tidak ada masalah. Contoh yang lain, amilun. Amilun artinya pekerja, orang yang bekerja. Nah, orang ini kan orang. Rumusnya untuk mengubah dia menjadi jamak ditambahkan una, menjadi amiluna. Amiluna. Tapi ternyata dia juga punya jamak taksir, jamak yang tidak punya rumus. Itu ummalun. Ummalun. Artinya sama. Para pekerja, beberapa orang pekerja, pekerja-pekerja sama semua. Ini pengecualian terhadap kata-kata tertentu. Nah, itulah pembahasan tentang angka serta mufrad atau angka. Sorry, pembahasan tentang angka. Dari kita tadi bahas angka 0 sampai angka 10. Setelah itu kita lanjut ke pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Ada namanya mufrad atau tunggal, musanna atau ganda, kemudian atau tasniyah ganda, dan jamak, yakni lebih dari 2 atau majemuk dengan rumus-rumus yang ada. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang al-adadu al-ma'dud yang saya sudah dipelajari pekan lalu melalui video yang saya berikan tugas untuk menuliskan di buku catatannya yang masih banyak yang belum menyelesaikannya. Di pertemuan terakhir pekan depan akan kita bahas, insya Allah kalau tidak ada halangan, tentang al-adadu al-ma'dud. Mungkin kalau penjelasan lewat video kurang jelas ya. Nah ini, materinya sudah ada, tapi saya rasa kita sudah cukup lama, sudah hampir 1 jam. Khawatirnya kalau saya tambah lagi, nanti tidak ada yang tinggal ya. Saya berharap apa tadi yang kita bahas, kalian bisa mengerti. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Mulai dari awal tadi. Mulai dari al-adadu, lanjut ke mufrad, tasniyah, dan jamak. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Atau ada yang tidak dimengerti? Karena kalau kita lanjut ke al-adadu al-ma'dud pada pekan depan atau pekan terakhir, kalian tidak mengerti konsepnya di sini, akan kesulitan. Tidak ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, itu maksudnya sudah mengerti. Ya, sampai saya bicara di sini tidak ada yang dimengerti. Tapi Nur Fadila tadi mengerti sih, karena bisa menjawab. Syukran Nur Fadila. Afwan, Ustaz. Baik, kita foto dulu ya. Kita foto dulu sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan proses pembelajaran. Silakan aktifkan dulu kameranya. Ustaz, enggak apa-apa kalau enggak pakai baju sekolah. Enggak apa-apa, yang penting pakai baju. Nur Fadila, Nur Paradila, dan Agung, bisa aktifkan videonya? Halo. Mana ini Nur Fadila, Nur Paradila, dan Agung? Agung tidur nih barangkali. Tinggal tingkat. Kenapa? Ya, Nur Fadila sudah hadir. Nur Paradila, ya. Agung mana ini Agung? Ay, tidur ini. Tidur kita apa, Pak? Oh, mungkin jaringannya. Oke. Ya, tampilkan dulu wajahnya di kamera. Siap, 1, 2,
3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, jangan lupa di screenshot. Siapa tahu nanti diperlukan. Ini kalian yang hadir ini tidak perlu isi absen nanti ya. Nanti saya akan share di Classroom itu rekamannya. Kalian tidak perlu isi absen, kalian tinggal langsung pilih tandai sebagai selesai. Tandai selesai ya. Iya, Pak. Siap, Ustaz. Oke. Aqulu syukran lakum ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala hudurikum, terima kasih atas kehadiran kalian. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita berjumpa lagi di pertemuan terakhir semester 1 pekan depan sebelum kita masuk ke ujian semester. Oke, demikian Ustaz, ya. boleh nanya? Katanya minggu depan simulasi atau bagaimana? Simulasinya itu tidak tiap hari. Nanti kita tunggu saja jadwalnya. Simulasinya itu uji coba. Oh, ya Ustaz. Kalian kan sudah pernah, ini fokusnya itu ke kelas 10 sih. Tapi tidak apa-apa, tetap dicoba saja. Sudah masuk semua ke ruang ujiannya ya? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah ya? Tidak ada lagi pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Oke. Syukran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanakallahumma wihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Afwan. Syukron, Ustaz. Afwan.